Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman katsira wa ba'd. Anak-anakku sekalian yang para rahmat cintai dan para rahmat banggakan, sebelum kita memulai pembelajaran, anak-anakku sekalian kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadikan pahala dan kemuliaan buat kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang istiqamah di atas manhaj beliau. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada umatnya. Anak-anak para rahmat yang berbahagia, Pak Rahmat ingin meneruskan lisan dari pemerintah kita, kemudian melalui Dinas Pendidikan yang di bawah Sekolah SD Ikhtiar Shafi'i ini, untuk selalu senantiasa menghimbau kepada anak-anak Pak Rahmat yang di kelas 2A maupun 2B untuk selalu senantiasa menjaga kesehatan, menjaga kebersihan. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari wabah COVID-19, selalu senantiasa mencuci tangan, kemudian selalu senantiasa menggunakan masker ketika keluar rumah, dan selalu senantiasa menjaga jarak di kerumunan manusia. Mudah-mudahan ikhtiar yang kita lakukan, kita semua beserta keluarga kita dan orang-orang kita yang kita cintai terhindar semua dari wabah COVID-19. Baik anak-anakku sekalian, ternyata di pelajaran kita mulai dari pembahasan berkaitan dengan adab Islami. Di buku adab Islami kelas 2A ini, anak 2A maupun 2B, materi kita sudah selesai. Pak Rahmat hanya ingin mereview kembali pembelajaran yang sudah Pak Rahmat kasih, karena kita adab Islami sekitar pertemuan kita ini terakhir sekitar sebulan lagi akan masuk masa ujian semester 1 ya. Oleh karena itu kita mulai lagi. Pak Rahmat ingin mengulangi pembahasan yang akan Pak Rahmat bahas. Kita merujuk kembali di buku adab Islami. Kemudian insya Allah begitu juga dengan PAI kemarin kita masuk tentang dermawan. Insya Allah kita akan lanjut dengan lawan dari dermawan itu adalah kikir bakhil. Nanti tokohnya siapa, tokoh kikirnya itu siapa, tokoh bakhil itu siapa, akan Pak Rahmat bahas di mapel lain waktu, di mapel pelajaran PAI. Kemudian anak-anakku sekalian, Pak Rahmat ingin mengulangi pembahasan berkaitan dengan kedisiplinan. Ini penting, teman-teman. Kelas 2A dan 2B, kedisiplinan ini penting buat anak-anakku sekalian dan buat untuk kita semua, karena kedisiplinan ini cermin orang-orang yang sukses. Disiplin waktu, disiplin ibadah, dimanapun dia berada, dia selalu senantiasa menerapkan atau melaksanakan kedisiplinan. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, kedisiplinan ini merupakan gambaran orang-orang yang beriman. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia selalu senantiasa dimanapun dia berada, dia selalu senantiasa menerapkan kedisiplinan. Baik itu kedisiplinan dia dalam rumah, kedisiplinan dia dalam belajar, kedisiplinan dia dalam mengatur waktu, menuntut ilmu, bermain dan seterusnya, dia selalu senantiasa menjaga kedisiplinan. Kemudian tentunya anak-anakku sekalian, orang yang beriman, orang muslim, sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hak Allah terhadap hambanya dan hak hamba terhadap sahabatnya. Begitu juga dalam Al-Quran, dalam ayat sering kita dengar,
Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, jin dan manusia, tujuannya utama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka proyeksi terbesar kita adalah anak-anakku sekalian, kedisiplinan kita dalam beribadah. Maka selaras dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ayat wa ma khalaqtul jinna, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia tidak lain dan tidak bukan untuk ibadah. Artinya apa? Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Berarti ibadah ini khusus untuk Allah. Jangan sampai kita sebagai manusia makhluk memberikan ibadah kepada ciptaan Allah atau beribadah kepada selain Allah. Sebagian umat manusia ada yang menyembah patung, ada juga yang menyembah para dewa-dewa, ada juga yang menyembah api seperti kaum Majusi, ada juga yang menyembah ciptaan Allah, matahari. Contoh, di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam di negeri Sabah. Sabah itu di mana? Tentu Sabah itu sebenarnya di Rahmat membaca dalam sebuah artikel bahwasanya Sabah itu terletak di daerah Yaman. Nah, Sabah tersebut anak-anakku sekalian dipimpin oleh seorang ratu yang nama Ratu Balqis. Yang akhir Ratu Balqis itu nanti akhirnya akan menjadi hidup bersama sezaman dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan akhirnya Ratu Balqis menjadi istri Nabi Sulaiman alaihissalam. Di masa Ratu Balqis di negeri Sabah, mereka menyembah matahari. Menyembah matahari. Atau kisah Nabi Ibrahim yang menyembah ayah bundanya atau orang masyarakatnya atau umatnya menyembah patung. Yang mana pada saat itu Nabi Ibrahim dengan kecerdasan yang beliau miliki, yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, suatu ketika orang-orang Raja Namrud bersama pasukan dan rakyatnya berperang. Nabi Ibrahim masuk ke kota Makkah, ternyata di dalam Masjidil Haram tersebut banyak sekali terdapat patung-patung. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam mengambil kapak dan menghancurkan seluruh patung-patung tersebut, dan Nabi Ibrahim menyisakan satu patung yang paling besar dan kapak tersebut dia taruh di leher patung yang gede tersebut. Ketika Raja Namrud pulang dari peperangan, ketika mereka mau beribadah kepada Rabbnya, mereka beribadah kepada patungnya. Ketika mereka masuk Masjidil Haram, kaget. Ternyata patung yang ada di semuanya hancur, kecuali satu patung. Dan Nabi Ibrahim, Raja Namrud begitu marah yang luar biasa, dan dia mencari siapa yang kemarin tidak ikut perang. Dicek and recheck, dicari siapa yang kemarin. Ketemulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim dipanggil dan Nabi Ibrahim ditanya, "Wahai Ibrahim, siapakah yang menghancurkan patung-patung tersebut? Siapakah yang menghancurkan patung-patung ada di Masjidil Haram? Semua orang pergi berperang, anak muda, pemuda, apa semua pergi berperang. Engkau tidak ikut berperang. Siapakah yang menghancurkan patung tersebut?" Pertamanya Nabi Ibrahim tidak mengakui. Tapi Nabi Ibrahim mengajak umatnya, mengajak Raja Namrud untuk berpikir secara logik bahwasanya Allah yang hakiki, Allah yang berhak untuk kita ibadah, bukan patung. Ketika Nabi Ibrahim dan Namrud masuk, tuh lihat, patung semuanya hancur. Kata Nabi Ibrahim, "Wahai Namrud, saya nggak tahu, bukan saya yang menghancurkan patung-patung tersebut." Apa kata Namrud? Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? "Tuh Raja Namrud, tuh lihat, patung itu yang menghancurkan, tuh yang paling gede." Kata Raja, "Buktinya mana?" Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, "Teman-teman, tuh lihat wahai Raja Namrud, ada palu besar yang gantung di patung tersebut." Nah, itu patung besar itu yang menghancurkan. Buktinya ada palu yang sedang tergantung di leher patung tersebut. Apa kata Raja Namrud? "Wahai Ibrahim, mana mungkin patung bisa bergerak? Wahai Ibrahim, mana mungkin patung bisa berbicara? Wahai Ibrahim, mana mungkin patung bisa menghancurkan? Kan dia itu benda mati." Kata Nabi
itu tahu. Wahai Raja Namrud, kamu tadi mengatakan bahwasanya patung tidak bisa bergerak, patung tidak bisa memukul, patung tidak bisa berbicara. Lalu kenapa Anda menyembah patung? Sembahlah Allah. Lihat. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita haqqullah 'alal ibad, haqqul ibad 'ala Allah. Hak Allah terhadap hambanya yaitu ayya'buduhu. Hendaknya seorang hamba itu beribadah menyembah kepada Allah. Kemudian hak hamba terhadap Rabbnya adalah la yu'adzibuhu man la yusyriku bihi syai'an. Dia tidak diazab bagi siapa yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang menyekutukan Allah, orang yang berbuat syirik, dia akan di akhirat, dia akan diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azaban syadid, dengan azab yang sangat pedih. Maka anak-anakku sekalian, kedisiplinan dalam ibadah, pelaksanaan sholat tepat waktu, kemudian disiplin menuntut ilmu, disiplin belajar, taat terhadap perintah orang tua, taat terhadap peraturan yang sudah diterapkan baik di sekolah dimanapun kita berada. Orang yang beriman, yang bermuslim, orang muslim harus senantiasa menerapkan namanya kedisiplinan. Kemudian dalam disiplin belajar, tepat waktu, disiplin dalam bekerja, ya, selalu senantiasa bekerja dengan sekuat tenaga, semampunya, sekuat tenaga untuk memberikan terbaik apa yang akan kita dapatkan. Kemudian disiplin sekolah, taat terhadap peraturan sekolah, taat terhadap peraturan bapak dan ibu guru, selalu senantiasa melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh bapak dan ibu guru kalian di sekolah. Kemudian tidak telat ketika datang di sekolah, kemudian tidak berantam dan seterusnya. Itu semua sudah kalau kita lakukan, insya Allah kita akan menjadi anak-anak yang soleh, yang soleha, menjadi anak-anak yang disiplin. Kemudian anak-anakku sekalian, apa setelah kita lakukan kedisiplinan, apa sih manfaatnya? Manfaatnya adalah kita akan selalu bahagia dan selalu bersyukur dan rajin dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya pahala yang akan kita dapat, kita istiqomah di atas kedisiplinan, istiqomah dalam beribadah, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan ketaatan kita kepada Allah. Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga, dan kita insyaallah juga akan bertemu dengan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita banggakan, dan orang-orang yang kita idolakan dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, sekian saja dari penjelasan Pak Rahmat berkaitan dengan kedisiplinan. Materi kita adalah review ulang tentang materi-materi yang sudah Pak Rahmat berikan. Hanya hari ini Pak Rahmat memberikan murajaah kembali berkaitan dengan kedisiplinan, baik itu di semua waktu, ibadah, makan, ibadah, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita semua Allah wafatkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.